Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 4. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Reta Damayula, ada Farhan Muhammad, ada Muhammad Rizky Saputra, dan ada Agun Suherni. Di sini kami akan menjelaskan pendapat kami tentang suatu kasus di perusahaan. Di sini kami telah memilih 3 kasus atau 3 permasalahan yang menurut kelompok kami sangat penting. Untuk permasalahannya akan dibacakan oleh Farhan. Oke, di sini permasalahan yang pertama ngambil 3, sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Terus poin kedua, bahan baku terlambat, dan ketiga, kontrol dari atasan kurang. Kami milih 3 poin itu karena menurut penting. Rizky, lanjut. Ya, karena itu sangatlah penting mengenai suatu perusahaan karena ketika si stok barang itu diketahui cacat ketika akan dikirim itu akan mengurangi kualitas pandangan dari para konsumen kita itu sendiri. Secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi penjualan kita akan menurun kalau pendapat dari saya. Dan untuk controlling dari atasan itu sangatlah penting karena ketika atasan mengontrol semua pegawainya, si pegawainya akan merasakan dianggap keberadaannya. Begitu. Seperti Untuk solusinya sendiri, jadi di permasalahan pertama tadi yang kesalahan di dalam suatu produk baru diketahui ketika akan dikirim, itu untuk solusinya sendiri bisa kita lakukan dengan lebih teliti lagi untuk proses packingnya, untuk lebih diketat lagi atau pokoknya lebih diperhatikan lagi untuk proses sebelum di packingnya. Jadi sebelum proses finish harus harus teliti pokoknya. Dicoba dulu. Jadi kita turun dulu itu buat serius. Kalau yang penjelasan ya sebagai manajer atau di perusahaan, ya kita kan siapin ya, berarti kita tahu dong kita kan kalau secara umum ya tugas kita sebagai pemimpin itu kan mengatur. Nah, itu artinya kita tuh mengatur segala suatu kegiatan atau suatu pokoknya mengatur semuanya di perusahaan itu atau semua yang ada di organisasi yang kita pimpin itu. Diri berartinya. Jadi intinya mah ya harus banyak berevaluasi diri mengenai itu lah. Ya, karena kita kan bakal memimpin orang banyak ya kalau jadi pemimpin itu ya tentunya kita harus punya skill, wawasan kayak wawasan ikhlas, karena buat ngemimpin orang lain tuh kan pasti tanggung jawabnya besar. Jadi intinya balik lagi ke diri sendiri untuk lebih mengintrospeksi diri gitu, untuk lebih sadar gitu kan, untuk lebih ya intinya tanggung jawab lah kalau memimpin mah. Tadi untuk permasalahan yang terakhir tadi apaan? Iya, yang itu kontrol dari atasan yang kurang. Kurangnya controlling dari atasan. Terus tadi bahan baku terlambat, stok bahan baku terlambat. Ya. Kalau untuk solusi yang stok bahan baku terlambat, kita solusinya kita harus bisa ready stock, menyiapkan. Menyiapkan.
Jadi kayak kita tuh harus sebelum stok itu habis kita harus udah menemukan Kembali stok yang baru produksi lagi. gitu. Jadi nggak bakal terlambat gitu untuk produksi selanjutnya. Ya, dan harus lebih dikontrol lagi kayaknya. Karena Ya, seperti itu. Ya paling udah begitu kali. Jadi kumaha Pak Ketua? Ya paling cukup segitu kali untuk diskusi kali ini. Soalnya kan kita udah mempunyai solusi atas permasalahan yang ada di kasus tersebut, tinggal mengaplikasikannya. Begitu kali. Menjalankan seperti apa Ketua. Di sini kita tinggal menjalankan apa yang mungkin menurut ya kurang langsung digaskeun gitu nya. Ya, menjalankan apa yang kita telah diskusikan gitu kan. Baik, Kan dari dicukupkan Pak ya, gimana? atau masih ada lanjutan lagi mengenai kasus tersebut? Ada pendapat sedikit Pak Ketua? Ah iya, baik. Menurut Ibu Yolanda gimana Kalau menurut saya mah jadi dari ketiga permasalahan kasus tadi intinya mah antara pemimpin dan bawahan itu harus ada kerjasama yang baik biar terciptanya suatu apa ya kayak Kita mah kudu saling komunikasi we gitu nya ulah jangan inilah gitu kayak jangan miscommunication. ya, jangan komunikasi penting gitu. biar apa ya biar lebih terjalin lagi gitu antara ininya biarkan segala sesuatu tuh kalau misalnya udah collab tuh pasti hasilnya akan baik kan buat suatu produk atau apapun itu. Mungkin itu saja sih dari pendapat saya pribadi. Tapi kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kan bahan baku kita kudu menyiapkan ya gitu kan, kudu menyiapkan. Tapi misalkan si bahan baku etana belum ada gitu solusi, itu teh kumaha gitu, kita tuh udah punya gitu, udah punya timing. Ini bahan baku bakal habis nih, kita mau stok tapi stok kita teh belum ada gitu. Tak solusinya gimana gitu? Solusinya kita mencari lagi, menurut saya mah mencari lagi stok-stok yang ada di pasaran gitu. Mencari channel lagi. Mencari supplier lagi gitu. Mencari channel lagi. Mencari supplier yang baru gitu. Jadi jangan hanya terpatok saja buat stoknya itu. Jadi harus kayak kita tuh harus punya banyak jejaring juga biar apa ya kalau misalnya nggak ada tuh di langganan kita yang satu ini ya kita bisa ke langganan yang lain gitu. Jadi jangan hanya terpaku di satu orang saja gitu. Ya, jadi punya cadangan ya. lagi gitu. Ya, sekarang tidak ada lagi yang mau didiskusikan atau yang mau menambahkan. Mungkin itu saja sih. Tidak ada, soalnya kan udah cukup lah yuk. Tinggal mengaplikasikan menurut Bapak Ketua juga. Mungkin itu sekian dari diskusi kelompok kami. Jadi intinya ya kita harus Tetap ada interaksi. Jangan miscommunication, tetap saling percaya. Lakukan. Ada juga tetap saling percaya gitu. Ada kepercayaan satu sama lain biar terciptanya chemistry gitu kan. Jangan percaya kepada friend. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.